merasakan nyeri di kaki saya, juga saya mual, entah kadang-kadang dan nafsu makan, minum menurun, apalagi BAB ya Pak. BAB ya. Baik Bapak, mengenai tadi nyeri di ulu hati, kemudian mual, itu wajar ya Bapak untuk penderita gastritis erosiva. Baik Bapak, dari data rekam medis di sini Bapak terdiagnosis gastritis erosiva ya Bapak. Jadi gastritis erosiva ini merupakan peradangan pada mukosa lambung ya Pak. Jadi ada iritasi di dalam mukosa lambungnya. Jadi Bapak harus menjaga pola makan agar tidak memperberat kerja lambung ya Bapak. Jika dilihat dari data biokimia di rekam medis ini, kadar HB Bapak ini cukup rendah ya Pak, hanya 8,8. Kemudian HCG Bapak juga di bawah normal, MCH dan juga MCF Bapak ini juga di bawah normal ya Bapak. Dari data-data yang saya sebutkan tadi, kemungkinan Bapak ini terkena anemia ya. Tapi anemia di sini bukan karena kekurangan HB ya Pak, karena anemia di sini karena terjadi pendarahan pada mukosa lambung Bapak tadi karena adanya infeksi ya Bapak. Jadi infeksi tadi kemudian terjadi pendarahan dan menyebabkan anemia begitu Bapak. Jadi di sini Bapak harus menjaga pola makannya ya Bapak agar tidak memperparah infeksi pada lambung, agar nanti anemianya dapat terselesaikan begitu ya Bapak. Baik, sebelumnya saya mau tanya gimana Bapak konsumsi harian Bapak? Biasanya Bapak konsumsi apa dalam satu hari? Kalau saya itu 3 kali makan sehari. 3 kali makan sehari ya Pak. Kali makan kira-kira itu seberapa ya Pak? Kalau nasi kira-kira 2 sendok. Sekali makan nasinya 2 centong. Kemudian apa lagi Bapak? Saya itu konsumsi lauknya kepala ayam itu sekali seminggu. Telur jarang, sekali-sekali aja. Juga saya konsumsi itu bakso, tapi itu tidak teratur. Jarang ya Bapak konsumsi Sayur yang saya konsumsi tiap hari itu hampir seperti kaisin, kubis, toge ataupun seledri. Untuk lauk nabatinya gimana Bapak? Apakah Bapak mengonsumsi lauk nabati? Ya kadang-kadang saja saya hanya mengkonsumsi tempe, tahu, itu pun jarang. Berarti untuk lauk nabati jarang ya Pak? Ya, Kalau untuk buah mungkin Pak? kalau jarang Pak. Oh jarang juga ya, baik. Berarti ini asupan Bapak kurang bervariasi ya, kurang beragam dan belum sesuai dengan kebutuhan hidup seimbang ya Bapak. Nanti bisa diperbaiki. Kemudian kalau saya boleh tahu, apakah Bapak punya alergi atau mungkin pantangan gitu, atau mungkin pantangan makan gitu Pak? Alhamdulillah sampai sekarang alerginya nggak ada Oh Pak. tidak ada alergi ya Pak. Untuk pantangan makan mungkin Pak? Tidak ada, baik. Jadi begini Bapak, karena Bapak ini kan terkena gastritis erosiva ya Pak. Itu kan peradangan dan adanya luka erosi pada mukosa lambung. Jadi Bapak harus menjaga pola makan Bapak. Nah di sini saya merekomendasikan Bapak untuk mengonsumsi diet lambung 3 ya Bapak. Nah untuk jenis diet ini sendiri, nanti tujuan dari diet kita adalah mencegah adanya iritasi dan juga inflamasi pada dinding lambung. Kemudian agar makanan yang Bapak konsumsi ini tidak memperberat kerja lambung ya Bapak. Dan juga untuk mengurangi gerakan peristaltisik pada lambung. Jadi agar lambungnya tidak kerja terlalu berat. Untuk dietnya di sini, karena saya lihat tadi di data rekam medis, status gizi Bapak obesitas ya. Jadi nanti saya berikan energinya cukup saja, energi cukup sesuai kebutuhan. Kemudian proteinnya saya berikan tinggi karena kan ini termasuk ada infeksi ya, untuk mengobati infeksi lambung. Karena kan kalau infeksi itu perlu protein yang tinggi untuk penyembuhan ya Bapak. Kemudian lemak cukup dan karbohidrat cukup. Dan di sini saya merekomendasikan untuk Bapak mengonsumsi makanan-makanan yang melunak ya Pak, agar tidak memperberat kerja lambung. Dan juga apakah Bapak pernah mengonsumsi alkohol? Sampai sekarang Baik, jadi kalau
dalam frekuensi yang sering ya Bapak, karena kan kalau makan langsung banyak itu kan nanti memperberat kerja lambung ya. Jadi sebaiknya makan itu yang sedikit-sedikit namun frekuensinya sering. Nah, di sini saya akan memberikan Bapak edukasi ya mengenai bahan makanan yang dianjurkan. Nah, kalau untuk gastritis erosiva ini, makanan yang dianjurkan untuk karbohidratnya tadi ya Bapak yang lunak-lunak seperti nasi tim, kemudian bubur, kemudian gandum, makaroni, begitu Bapak. Kemudian untuk protein hewaninya kita pilih yang rendah lemak ya Bapak, seperti daging, kemudian ayam tanpa kulit, itu bagus Pak karena rendah lemak. Karena kalau kita mengonsumsi makanan yang berlemak itu dapat memicu iritasi pada lambung Bapak. Gitu. Jadi sebaiknya dibatasi konsumsi yang tinggi lemak. Kemudian untuk protein nabati bisa berupa tahu, kemudian tempe, gitu. Itu nanti diolahnya dengan cara dikukus, direbus, atau mungkin dipepes, begitu ya Bapak. Jangan digoreng karena di sini Bapak harus membatasi makanan yang digoreng ya Bapak agar konsumsi lemaknya tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian untuk sayuran ini Bapak bisa memilih sayuran-sayuran yang rendah gas dan tidak bergas gitu Pak, seperti bayam, wortel, labu siam, labu kuning, itu baik ya Pak. Kemudian untuk buah-buahan ini seperti jeruk, alpukat, pepaya, melon, dan terutama Bapak ini kan ada kendala susah buang air besar ya Pak. Jadi nanti bisa dipilihkan dengan buah-buah yang tinggi serat, pepaya begitu. Nah, kemudian untuk bumbu di sini jangan yang terlalu bumbu berbau kacang ya Pak, seperti cabai, kemudian yang pedas-pedas dan terlalu asam itu dihindari. Nah, untuk lemaknya nanti karena Bapak harus membatasi lemak, nanti solusinya bisa menggunakan sambal encer, kemudian lemaknya yang tidak jenuh begitu Pak. Untuk makanan yang harus dibatasi itu untuk karbohidrat yang rendah serat seperti roti, kemudian ketan dan menimbulkan gas itu harus dibatasi. Kemudian untuk sumber protein hewani itu juga harus dibatasi seperti sarden, kemasan kalengan, dan itu dibatasi ya Pak. Untuk makanan yang harus dihindari tadi seperti sumber hewani yang berlemak seperti jeroan, kemudian gaji, otak, begitu itu harus dihindari ya Bapak. Jadi untuk sayuran-sayuran yang tinggi gasnya juga harus dihindari seperti lobak, kol, bangkol, mungkin kalau buah seperti nangka, durian itu kan tinggi gas ya Pak. Jadi harus dihindari agar tidak mengiritasi lambung. Nah, jadi di sini juga sudah saya beri contoh makanan dalam satu hari ya Bapak, seperti ini. Misalnya pada pagi hari Bapak mengonsumsi nasi tim, kemudian telur dadar rawis, bening bayam dan juga jagung, kemudian lauknya nanti tahu. Kemudian di selingan pagi Bapak mengonsumsi overnight avocado, kemudian di menu siang nanti ada nasi tim dan juga ayam suwir, orek tempe dan juga bening labu siam. Nah, untuk selingan sorenya nanti bisa mengonsumsi sandwich banana yogurt non fat. Kemudian di menu makan malam nanti ada mashed potato with beef and sop wortel dan juga tahu. Untuk selingan malamnya nanti Bapak bisa mengonsumsi granola bar dan juga jus apel ya Bapak. Jadi begini Pak, gastritis erosiva ini kan penyakit yang cukup serius ya Pak. Jadi harus ditangani dengan baik dan pola makan Bapak harus benar-benar dijaga agar lambung tidak memperparah lambungnya ya Pak. Karena jika penyakit ini tidak diatasi dengan baik, nanti bisa terjadinya pendarahan pada saluran cerna, kemudian nanti bisa menyebabkan luka pada dinding lambung, kemudian bisa dapat menyebabkan pendarahan pada lambung, dan jika dalam kondisi yang sangat parah nanti bisa menyebabkan kanker pada lambung Pak. Jadi harus benar-benar dijaga ya Pak pola makannya. Gimana Bapak, apakah sudah jelas dengan
membuat lambung menjadi iritasi Bapak. Jadi kalau Bapaknya masih mengonsumsi yang pedas-pedas itu malah akan menyebabkan infeksi pada iritasi pada lambungnya semakin parah gitu Bapak. Jadi sebaiknya mulai sekarang dihindari ya Bapak untuk mengonsumsi pedas. Mungkin nanti bisa dikurangi kemudian dihilangkan gitu secara bertahap gitu ya Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Baik, kalau sudah cukup saya mau bertanya dong kepada Bapak, kira-kira kalau Bapak mengonsumsi olahan seperti sarden, kaleng, pedas itu boleh tidak Pak? Nah, kalau kira-kira mengonsumsi telur balado pedas itu boleh tidak? Kalau buah nangka gitu boleh tidak? Nah baik, berarti Bapak sudah jelas ya? Alhamdulillah kalau Bapak jelas. Jadi begini, ini ada leaflet diet lambung untuk Bapak, dan nanti di sini juga di leaflet sudah dijelaskan ya Bapak, ada tujuan diet, kemudian syarat diet, bahan makanan yang dianjurkan, kemudian bahan makanan yang harus dibatasi, kemudian bahan makanan yang harus dihindari, dan juga di sini ada bahaya-bahaya yang jika gastritis ini tidak ditangani dengan baik dan benar. Nanti Bapak bisa baca-baca lagi di rumah ya. Di sini juga sudah saya cantumkan daftar bahan makan penukar ya. Jadi kalau Bapak bingung mau makan nih kira-kira seberapa sih? Nah itu nanti bisa dilihat di daftar penukar Bapak sudah dijelaskan. Misalnya ini nasi, steam, berapa gram